Halo juragan, kembali lagi bersama saya Diko dari Toko Deres. Dan untuk pasaran cabai rawit di tiap daerah itu berbeda-beda ya juragan. Nah, terutama untuk benih cabai rawit hijau kecil atau cabai rawit yang ceplus, biasanya yang dipakai di gorengan-gorengan itu. Nah, di sini saya mempunyai 10 benih cabai rawit kecil yang akan saya rekomendasikan ke juragan. Karena menurut saya juragan dari ke-10 benih ini untuk potensi hasilnya itu terbilang lumayan tinggi. Bahkan beberapa di antaranya itu ada yang tahan juga terhadap penyakit. Nah, jadi untuk benihnya apa saja juragan, kita langsung saja ke videonya. Tapi sebelum masuk ke dalam video, jika juragan menginginkan cabai rawit setan, nah juragan bisa coba pakai cabai rawit master. Ini varietas terbaru dari Toko Deres. Untuk benihnya juga sudah dijual di Toko Deres. Juragan bisa langsung saja klik link yang ada di deskripsi atau bisa klik yang ada di atas ini. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk ke benih yang nomor 10. Varietas yang nomor 10 di sini ada benih cakra hijau. Panjang buah yang dapat dihasilkan oleh benih cakra hijau ini juragan dia dapat mencapai 3 cm dan untuk usia panennya sendiri juragan dapat memanen benih ini saat usia 85 sampai 89 hari setelah tanam. Untuk rekomendasi tanamnya dari cabai cakra ini dia bisa ditanam di semua dataran dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Untuk potensi hasilnya sendiri dari benih cakra ini dia dapat mencapai 12 ton untuk per 1 hektarnya. Nah, yang benih cakra ini dia tidak tertera ya juragan untuk ketahanan penyakitnya, tapi menurut saya sendiri untuk potensi hasilnya dari benih cakra ini juga sudah terbilang menguntungkan ya juragan. Oke juragan, kita next ke benih yang berikutnya. Varietas yang nomor 9 di sini ada dari cap kapal terbang. Untuk nama benihnya sendiri Sonar. Panjang buah dari benih cabai Sonar ini dia dapat mencapai maksimal 5 cm. Dan benih cabai Sonar ini juragan dia dapat ditanam di semua dataran, dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Untuk potensi hasilnya sendiri dari benih Sonar ini dia dapat mencapai 10 sampai 16 ton per 1 hektarnya. Dan juragan dapat memanen benih Sonar ini saat usia 73 hari setelah tanam. Nah, yang Sonar ini juga masih sama juragan dengan benih yang sebelumnya, dia belum tertera untuk ketahanan penyakitnya. Kita lanjut ke benih yang nomor 8. Nah, nomor 8 di sini ada dari Bintang Asia. Untuk nama varietasnya sendiri Geni. Benih cabai rawit Geni ini juragan dia sama dengan benih yang sebelumnya, dia bisa ditanam di dataran rendah sampai dataran tinggi. Untuk panjang buahnya sendiri dari benih ini dia dapat mencapai 4 cm. Dan untuk potensi hasil per 1 hektarnya dia dapat mencapai 13 sampai 16 ton. Dan juragan dapat memanen benih Geni ini perdana saat usia 75 sampai 85 hari setelah tanam. Untuk ketahanan penyakit juga masih sama dengan benih yang sebelumnya itu. Benih Geni ini dia belum tahan terhadap penyakit atau di kemasan tidak tertulis. Oke juragan, kita langsung saja beralih ke benih yang nomor 7. Nomor 7 di sini ada cabai rawit Robin. Nah, untuk cabai rawit Robin ini dia juga bisa ditanam di semua dataran. Untuk panjang buahnya sendiri dari benih Robin ini dia dapat mencapai 6 cm. Dan untuk potensi hasil per 1 hektarnya dari benih Robin ini dia dapat menghasilkan 16 ton per 1 hektarnya. Dan rawit hijau Robin ini bisa juragan panen saat usia 90 hari setelah tanam. Untuk usia panennya cukup lama ya juragan daripada benih-benih yang sebelumnya yang sudah kita bahas. Nah, oke juragan, kita langsung berlanjut ke benih yang berikutnya.
Varietas yang nomor 6 di sini ada dari Bintang Asia. Untuk nama benihnya sendiri Heater. Untuk cabai Heater ini rekomendasi tanamnya masih sama ya juragan, masih sama dengan benih yang sebelumnya. Dia bisa ditanam di dataran rendah sampai dataran tinggi. Sedangkan untuk panjang buah yang dapat dihasilkan oleh benih Heater ini dia dapat mencapai 4 cm. Dengan potensi hasil dia dapat mencapai 17 sampai 20 ton per 1 hektarnya. Nah, ini untuk hasil per hektarnya, sementara paling banyak dipegang oleh benih Heater ini ya juragan, yang lainnya kan 16. Kalau Heater ini dia dapat mencapai 20 ton per 1 hektarnya. Untuk usia panen dari benih Heater ini sendiri terbilang standar ya kalau menurut saya. Dia dapat dipanen saat usia 75 sampai 85 hari setelah tanam. Nah, tidak terasa sudah 5 benih yang kita bahas. Di benih yang berikutnya ini atau 5 benih selanjutnya kita akan membahas benih yang mempunyai ketahanan penyakit. Jadi ada 5 benih yang belum tahan terhadap penyakit, ada 5 benih yang tahan terhadap penyakit. Oke, langsung saja kita ke benihnya. Varietas yang nomor 5 di sini ada benih Santika dari cap panah merah. Rawit Santika ini dia juga sama juragan, untuk rekomendasi tanamnya dia bisa ditanam di semua dataran. Untuk panjang buahnya sendiri dari benih Santika ini dia rata-rata di 4 cm, dan untuk potensi hasil per 1 hektarnya sendiri dia di sini dapat mencapai 10 sampai 12 ton per 1 hektarnya. Untuk usia panennya sendiri di sini dia dapat dipanen perdana saat usia 80 sampai 105 hari setelah tanam. Nah, untuk usia panennya ini memang tergantung di datarannya masing-masing. Terus untuk perawatannya itu juga akan berpengaruh di umur panennya juragan. Jadi hanya dengan dataran saja itu untuk usia panennya sudah bisa berbeda. Nah, yang paling penting di sini ketahanan penyakit. Dari benih Santika ini juragan, dia sudah tahan terhadap layu bakteri. Ini akan membantu juragan terutama di musim hujan, karena di musim hujan sering sekali terserang penyakit layu bakteri ini. Oke juragan, kita next ke benih yang nomor 4. Varietas yang nomor 4 di sini ada Taringe dari Jawara. Ukuran panjang buah yang dapat dihasilkan oleh benih ini dia dapat mencapai 4 cm. Sedangkan untuk potensi hasil per hektarnya dari benih Taringe ini dia dapat berpotensi mencapai 12 sampai 15 ton per 1 hektarnya. Dan untuk usia panennya di sini dia dapat dipanen saat usia 70 sampai 76 hari setelah tanam. Ini untuk usia panennya terbilang genjah ya juragan. Dan untuk rekomendasi tanamnya dari benih Taringe ini dia potensinya akan lebih bagus di dataran rendah. Dan yang paling penting untuk ketahanan penyakit, jangan lupa dari benih Taringe ini juragan dia sudah tahan terhadap penyakit patek. Nih bagi juragan yang di dataran rendah terus terkena penyakit patek saat menanam cabai rawit hijau, bisa coba benih Taringe ini juragan. Siapa tahu untuk patek di juragan akan minggat atau akan pergi. Oke juragan, kita masuk ke benih 3 besar. Varietas yang nomor 3 di sini ada benih bara. Panjang buah dari benih bara ini dia rata-rata di 3 cm. Dan untuk potensi hasilnya dari benih bara ini sendiri dia dapat mencapai 9 sampai 10 ton per 1 hektarnya. Untuk hasil per hektar dari keseluruhan benih saat ini yang paling terendah dipegang oleh benih bara ini. Tapi juragan, di samping untuk potensi hasil per hektarnya dia kecil, yang lebih bagus di sini menurut saya dia untuk ketahanan virusnya. Karena dia mempunyai ketahanan virus terhadap virus mosaik, layu bakteri, dan antraknos. Nih ya juragan, ada 3 ketahanan penyakit. Walaupun untuk potensi hasilnya per hektar itu sedikit, tapi dia sudah dijamin tahan terhadap antraknos, layu bakteri, dan virus Gemini. Jadi mungkin nih menurut saya ya, kalau juragan memilih benih yang potensi hasilnya besar tapi tidak tahan terhadap penyakit daripada potensi hasil kecil tahan terhadap penyakit, itu akan lebih rugi jika juragan memilih benih yang
hasilnya banyak tapi tidak tahan terhadap penyakit. Karena apa? Jika hasilnya bagus tapi tidak tahan terhadap penyakit, otomatis kan gampang terserang. Dan kemungkinan terserangnya itu bisa 50% lebih dari tanaman kita. Tentu saja itu akan menjadi kerugian besar bagi juragan ya. Nah, makanya di sini saya sarankan juragan tetap menggunakan benih-benih yang tahan terhadap virus dan penyakit, hama dan yang lain sebagainya. Kembali ke benih bara juragan. Untuk benih bara ini dia dapat dipanen saat usia 75 sampai 100 hari setelah tanam. Untuk usia panennya itu variasi ya juragan, karena di tiap-tiap dataran itu akan berbeda untuk usia panennya. Dan benih cabai bara ini dia bisa ditanam di semua dataran, dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Oke juragan, kita lanjut ke benih yang nomor 2. Varietas yang nomor 2 di sini masih dari cap panah merah. Untuk nama benihnya sendiri Pelita 8F1. Cabai Pelita 8F1 ini bisa juragan tanam di dataran rendah sampai dataran tinggi. Untuk panjang buah dari benih Pelita ini sendiri dia rata-rata di 4 cm. Sedangkan untuk potensi hasil per hektarnya di sini dia dapat mencapai 10 sampai 12 ton per 1 hektarnya. Dan untuk usia panen di sini benih Pelita 8F1 ini bisa juragan panen perdana saat usia 75 sampai 85 hari setelah tanam. Untuk ketahanan penyakitnya sama persis dengan benih yang sebelumnya, yaitu benih bara. Benih yang Pelita 8F1 ini juragan dia juga sudah tahan terhadap virus mosaik, layu bakteri, dan tahan terhadap antraknos. Nah, jadi menurut saya ini versi yang lebih ya kalau bisa dibilang lebih tinggi daripada bara. Kalau bara kan untuk hasil per hektarnya cuma 10 ton nih juragan, tapi kalau untuk yang Pelita 8F1 ini dia bisa mencapai 12 ton. Oke juragan, kita masuk ke benih yang terakhir atau benih yang nomor 1. Untuk benih yang nomor 1 ini masih dari cap panah merah. Untuk nama varietasnya sendiri Rajo. Panjang buah dari benih Rajo ini juragan dia dapat mencapai 4 cm. Sedangkan untuk potensi hasil per 1 hektarnya dari benih Rajo ini dia dapat menghasilkan sekitar 15 sampai 19 ton per 1 hektarnya. Sedangkan untuk usia panennya di sini menurut saya terbilang cukup lama ya dari benih Rajo. Dia dapat dipanen saat usia 116 sampai 121 hari setelah tanam. Nah, sayangnya juragan untuk cabai Rajo ini dia hanya direkomendasikan di dataran tinggi saja. Di dataran menengah atau dataran rendah kemungkinan masih bisa, tapi untuk potensi hasilnya dan ketahanan penyakitnya akan menurun juragan. Tidak yang di sini tapi akan menurun seperti itu. Dan untuk ketahanan penyakit dari benih Rajo ini dia sudah tahan terhadap layu bakteri. Nah ini juragan tinggal dipilih ya, ada 10 benih tadi dari yang nomor 10 sampai nomor 1. Tapi kalau saran saya juragan di sini juragan bisa memakai benih yang nomor 1 sampai yang nomor 5 karena kelima benih itu sudah tahan terhadap penyakit. Tapi jika di sini juragan melihat potensi hasilnya, untuk cabai rawit hijau kali ini yang paling banyak dipegang oleh benih Hiter dan benih Rajo yang bisa mencapai 19 sampai 20 ton per hektarnya. Tapi juragan menurut saya kedua benih itu mempunyai kelemahan ya. Yang pertama kita bahas tentang cabai Rajo. Rajo hanya bisa ditanam di dataran tinggi. Dan Rajo ini untuk usia panennya terbilang lama ya juragan, dia sekitaran 100 hari ke atas lah. Kalau standarnya itu cuma 75 sampai 85 hari setelah tanam. Dan untuk cabai yang Hiter ini juragan kelemahannya di ketahanan penyakit kalau menurut saya, karena belum tentu benih Hiter ini tahan terhadap penyakit. Dan bagi juragan yang lahannya itu endemik terhadap penyakit tertentu, tentunya saja akan sangat riskan atau rawan jika memakai benih yang tidak tahan terhadap penyakit.
Nah, di sini jika juragan mencari ketahanan penyakitnya dapat nih, terus bisa ditanam di semua dataran dan untuk potensi hasilnya itu standar, saya sarankan juragan memakai benih pelita 8F1. Karena benih pelita ini dia tahan virus di musim kemarau dan tahan jamur di musim hujan. Untuk potensi hasilnya pun juga standar ya, dia dapat mencapai 10-12 ton per hektarnya. Nah, itu yang bisa saya rekomendasikan ya juragan. Untuk pilihannya tetap kembali ke juragan mau pakai benih yang apa, karena yang tahu kondisi semuanya itu juragan di sana ya. Saya cuma mengasih rekomendasi ke juragan semuanya. Nah, jangan lupa juragan, jika juragan ingin melakukan pembelian beberapa benih cabai rawit tadi, juragan langsung saja mampir ke toko deres. Dan jangan lupa di toko deres juga ada varietas baru yaitu cabai rawit master. Kita masih ada banyak promo, terus ada bonus kaos juga untuk cabai rawit yang master ini. Dan jika juragan penasaran dengan hasil cabai rawit master ini, bisa tonton video saya yang ini. Nah, di situ akan ada penjelasan dan hasil panen tentang benih cabai rawit master ini. Untuk linknya bisa klik link yang ada di bawah deskripsi juga ya juragan. Oke juragan, kemungkinan segitu saja dari saya. Terima kasih bagi juragan yang menonton sampai selesai. Jangan lupa juga tekan like jika juragan suka video ini, tekan dislike jika juragan tidak suka video ini, dan jangan lupa share ke teman-teman juragan supaya mereka juga tahu ada beberapa cabai rawit hijau yang tahan terhadap penyakit. Saya Diko dari toko deres juragan dan sampai ketemu di video yang berikutnya.